Petualangan Pangeran Arga. Alkisah di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang raja tampan dan bijaksana bernama Ibra. Raja Ibra sedang menunggu kelahiran putranya yang pertama. Ia terus saja mondar-mandir di depan kamar sang permaisuri. Aku sangat gugup. Aku belum pernah segugup ini. Semoga putraku bisa lahir dengan selamat. Sementara di dalam kamar, sang permaisuri akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi lelaki mungil yang sangat tampan. Nenek tua yang mendampingi permaisuri pun langsung menyerahkan bayi mungil itu ke pelukan sang permaisuri. Permaisuri lalu mengeluarkan sebuah gelang dari saku pakaiannya dan segera memakaikannya ke tangan putra kecilnya. Kau sangat tampan, putraku. Aku akan memberimu nama Arga. Haruskah saya memberitahu Raja Ibra sekarang, permaisuri? Biar aku saja yang memberitahu sang raja. Aku ingin memberi kejutan kepadanya. Kau pulang saja ke rumahmu sekarang, Nek. Si nenek tua pun menuruti perintah sang permaisuri. Dia sengaja keluar dari pintu yang lain agar tak bertemu Raja Ibra yang sedari tadi sudah menunggu di luar kamar. Permaisuri dengan perlahan turun dari ranjang untuk menemui Raja Ibra. Bayi kecilnya yang sedang tertidur itu dibiarkan sendirian di atas tempat tidur. Saat membuka pintu kamarnya, sang permaisuri tak menemukan Raja Ibra di depan pintu. Ternyata, Raja sedang makan di ruang makan karena dia sangat kelaparan setelah menunggu kelahiran putra sulungnya seharian. Permaisuri pun menyusul Raja Ibra ke meja makan. Permaisuri, kenapa kau bisa ada di sini? Apa anak kita telah lahir? Ya, Raja. Putra kita sudah lahir dengan selamat. Dia sangat tampan sepertimu. Aku memberinya nama Arga. Kalau begitu, ayo kita temui putra kecil kita. Aku sudah tidak sabar ingin menggendong putra kita. Raja Ibra segera menuntun sang permaisuri kembali ke kamar. Mereka berjalan dengan perlahan dan hati-hati sambil sesekali tersenyum bahagia. Sesampainya di kamar, Raja Ibra dan sang permaisuri sangat terkejut karena putra kecil mereka sudah tak ada di atas tempat tidur. Permaisuri langsung berteriak memanggil-manggil putra kesayangannya itu sambil menangis. Putraku, di mana kau, Nak? Raja Ibra langsung memanggil seluruh pengawal kerajaan untuk mencari putra kecilnya. Pengawal, cari putraku ke seluruh penjuru kerajaan ini. Pastikan kalian memeriksa semua tempat dan temukan putra kecilku. Para pengawal bergegas mencari Pangeran Arga ke seluruh kerajaan. Mereka mencari ke perkampungan, ke taman kerajaan, kemana saja, tapi mereka tetap tak berhasil menemukan Pangeran Arga. Ternyata, Pangeran Arga telah diculik oleh seorang nenek sihir jahat. Nenek sihir itu menyimpan dendam pribadi kepada Raja Ibra yang pernah menjebloskannya ke penjara. Saat mendengar sang permaisuri akan melahirkan, nenek sihir itu segera menyelinap masuk ke istana tanpa diketahui siapapun. Dan saat sang permaisuri keluar dari kamar untuk memanggil Raja Ibra, si nenek sihir langsung masuk ke kamar permaisuri untuk menculik Pangeran Arga yang sedang tertidur lelap. Tak lama setelah itu, si nenek sihir yang membawa Pangeran Arga ke tepi sebuah hutan. Di sana, dia bermaksud untuk menghabisi nyawa bayi mungil itu. Aku akan membalaskan dendamku melalui kau, bayi kecil.
Pangeran Arga yang terbangun karena kaget langsung menangis dengan kencang. Tangisan itu sampai terdengar oleh sepasang kakek nenek yang sedang mencari kayu bakar di dalam hutan. Kedua kakek nenek itu segera mencari, dan akhirnya mereka menemukan si nenek sihir sudah bersiap untuk menghabisi Pangeran Arga. Berhenti. Teriakan nenek tua itu mengagetkan si nenek sihir. Dia pun langsung menghentikan niatnya. Kakek nenek tua itu lalu mendekati si nenek sihir dan Pangeran Arga yang masih menangis. Kenapa kau ingin membunuh bayi kecil itu? Aku menyimpan dendam kepada Raja Ibra. Bayi mungil adalah putra pertamanya dan aku akan membalaskan dendamku kepadanya melalui bayi mungil ini. Aku akan membuatnya menderita seperti dia yang dulu juga membuatku menderita di penjara. Kau sudah cukup membuat raja dan permaisuri menderita dengan menculik putra kesayangannya ini. Tolong biarkan bayi kecil ini tetap hidup. Dia tidak membuat kesalahan apapun. Si nenek sihir terdiam sejenak. Dia menimbang-nimbang ucapan si kakek tua. Si nenek sihir kemudian berkata, Kau betul. Bayi kecil ini memang tidak bersalah. Tapi aku akan tetap menghabisinya karena aku tidak mungkin merawatnya. Kalau begitu, biar kami saja yang merawat bayi kecil itu. Si nenek sihir nampak memikirkan permintaan si nenek tua. Dia sempat ragu untuk memberikan bayi kecil itu kepada mereka berdua. Tapi akhirnya, Pangeran Arga diserahkan juga kepada kakek dan nenek tua itu. Baiklah, aku akan menyerahkan bayi ini kepada kalian berdua. Tapi kalian juga harus berjanji kepadaku. Pastikan bayi ini tidak akan pernah menyentuh istana untuk selama-lamanya. Si kakek dan nenek tua saling pandang. Mereka ragu dengan syarat yang diajukan oleh si nenek sihir. Tapi demi menyelamatkan bayi mungil itu, mereka pun akhirnya menyanggupi syarat yang diajukan oleh si nenek sihir. Baiklah, kami setuju. Maka sejak saat itu, Pangeran Arga kecil dirawat oleh sepasang kakek nenek tua di sebuah rumah yang sangat sederhana di tepi hutan. Pangeran Arga pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan baik hati. Walaupun diasuh oleh sepasang kakek nenek yang sangat miskin, Pangeran Arga sangat suka memberi kepada sesama. Seperti hari itu, Pangeran Arga yang sedang berjalan-jalan di tepi hutan sendirian bertemu dengan seorang kakek tua yang nampak sangat lemah. Kakek tua itu bersandar di bawah sebuah pohon. Tanpa ragu, Pangeran Arga pun menghampirinya. Wahai kakek tua, apa kau baik-baik saja? Oh, anak muda, aku sangat kelaparan. Aku belum makan apapun sejak kemarin. Aku bahkan sudah tidak kuat lagi melanjutkan perjalananku. Mendengar itu, Pangeran Arga langsung memberi si kakek tua 2 buah apel dari kantong yang dia bawa. Padahal, apel itu juga adalah makanan terakhir yang dia miliki. Tapi, Pangeran Arga tetap memberikannya kepada kakek tua itu. Ambillah 2 apel ini, kakek. Semoga buah apel ini cukup memberikanmu tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih anak muda, terima kasih banyak. Suatu hari, kakek dan nenek memanggil Pangeran Arga ke meja makan. Mereka berdua hendak menceritakan siapa Pangeran Arga sebenarnya. Arga cucuku, kau sudah menjadi pemuda sekarang. Inilah saatnya kau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran? Kebenaran apa yang kakek maksud?
kakek dan nenek saling pandang. Mereka sempat ragu untuk memberitahu siapa Pangeran Arga sebenarnya. Tapi akhirnya nenek mulai memberitahu kebenaran itu kepada Pangeran Arga. Cucuku, kau sebenarnya adalah seorang pangeran. Seorang nenek sihir jahat menculikmu saat kau masih bayi dan ingin membunuhmu. Kami berdua membujuk nenek sihir untuk diizinkan merawatmu karena kami tak punya anak. Sebenarnya kami sudah berjanji kepada nenek sihir itu untuk tidak membiarkanmu kembali ke istana. Tapi kami berdua berpikir kau sudah seharusnya kembali ke istana dan menemui kedua orang tua kandungmu. Tapi bagaimana caranya aku memberitahu raja dan permaisuri kalau aku adalah putra mereka yang diculik saat bayi? Nenek kemudian mengeluarkan sebuah gelang kecil dari saku pakaiannya. Itu adalah gelang bertuliskan nama Pangeran Arga yang diberikan permaisuri dulu. Bawalah gelang ini dan tunjukkan kepada sang permaisuri. Dia pasti akan mengetahui kalau kau adalah putra kesayangannya. Maka keesokan harinya, Pangeran Arga telah siap untuk melakukan perjalanan ke istana. Kakek dan nenek membekalinya dengan buah-buahan dan sebotol madu. Berhati-hatilah di perjalanan, cucuku. Nenek sihir itu mungkin akan menemukanmu dan dia pasti akan berusaha untuk menghalangimu. Baik, Nek. Terima kasih sudah merawatku semenjak aku bayi sampai aku sebesar ini. Aku berjanji akan mengunjungi kalian berdua jika aku sudah bertemu dengan kedua orang tuaku. Mereka bertiga kemudian saling berpelukan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Pangeran Arga bergegas memulai petualangan barunya untuk menemukan kedua orang tua kandungnya. Pangeran Arga menembus hutan belantara yang dipenuhi aneka hewan buas. Tapi ia terus melanjutkan perjalanan tanpa ragu. Di tengah perjalanan, Pangeran Arga mendengar suara rintihan meminta tolong. Dia pun segera mencari dari mana asalnya suara itu. Ternyata suara itu berasal dari seekor buaya yang tertimpa pohon tumbang. Tolong aku! Tolong aku! Oh, tolong aku! Dengan sigap Pangeran Arga mengangkat pohon yang menimpa si buaya. Buaya itu pun berhasil diselamatkan. Dia juga langsung mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Arga. Terima kasih banyak. Kau sangat baik sudah mau menolongku. Aku sudah berteriak minta tolong semenjak tadi, tapi tak ada satupun yang mau menolongku. Mereka semua ketakutan karena aku seekor buaya. Pangeran Arga hanya tersenyum. Pangeran Arga lalu menceritakan kalau dia sedang dalam perjalanan ke istana untuk menemui kedua orang tua kandungnya. Buaya itu pun mengucapkan salam perpisahan. Selamat melanjutkan perjalanan, Pangeran. Semoga kau bisa bertemu dengan kedua orang tua kandungmu. Dan kita berjumpa lagi suatu hari nanti. Mereka berdua pun berpisah. Pangeran Arga kembali melanjutkan perjalanannya menuju istana. Tapi lagi-lagi, ia mendengar suara rintihan meminta tolong. Kali ini, suara itu berasal dari seekor ratu lebah yang tergolek lemas di atas sebatang kayu lapuk. Tolong aku. Pangeran Arga pun menghampiri ratu lebah yang tampak sangat lemah itu. Apa yang terjadi kepadamu, Ratu Lebah? Aku tertiup angin kencang saat sedang mencari nektar bunga. Sayapku sakit sekali, dan sekarang aku sangat lapar.
Aku tidak mampu terbang untuk mencari madu. Mendengar itu, Pangeran Arga langsung mengeluarkan sebotol madu yang diberikan nenek dan kakek dari tasnya. Dia lalu memberi setetes madu itu kepada si Ratu Lebah. Tak lama kemudian, Ratu Lebah itu sudah kembali bertenaga. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menolongku. Aku pasti akan selalu mengingat kebaikanmu dan aku berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Setelah itu, mereka pun berpisah. Si Ratu Lebah kembali terbang untuk pulang ke sarangnya. Sementara Pangeran Arga kembali melanjutkan perjalanannya. Pangeran Arga terus berjalan membelah hutan belantara tanpa lelah. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan si nenek sihir yang dahulu menculiknya. Si nenek sihir itu langsung mengenali Pangeran Arga saat melihat gelang yang dipakainya. Oh, jadi putra Raja Ibra sekarang sudah tumbuh dewasa? Mau kemana kau? Apakah kau akan ke istana untuk menemui kedua orang tuamu? Iya, aku akan ke istana untuk menemui kedua orang tuaku. Sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke istana dan membuat kehidupan raja kembali bahagia. Aku akan mengutukmu menjadi seekor katak agar kau tak bisa menemui kedua orang tuamu. Pangeran Arga langsung ketakutan mendengar ancaman si nenek sihir. Dia pun berteriak meminta tolong. Tolong, siapapun, tolong aku. Suara teriakan Pangeran Arga itu terdengar oleh si Ratu Lebah yang sedang mencari bunga bersama prajurit lebah yang lain. Si Ratu Lebah pun bergegas menghampiri Pangeran Arga. Ada apa, Pangeran? Kenapa kau meminta tolong? Nenek sihir itu ingin mengutukku menjadi seekor katak. Si Ratu Lebah langsung menatap si nenek sihir dengan tatapan marah dan tidak suka. Dan tiba-tiba, Serbu! teriak si Ratu Lebah. Para prajurit lebah yang ada di sana segera menyengat si nenek sihir sampai nenek sihir itu kesakitan. Ah, sakit! Pergi kalian, pergi! Jangan sengat aku! Tapi lebah-lebah itu terus menyengat si nenek sihir. Si nenek sihir yang sudah tak kuat dengan rasa sakit yang ditimbulkan sengatan lebah, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Pangeran Arga pun mengucapkan terima kasih kepada Ratu Lebah. Terima kasih Ratu Lebah, kau sudah menyelamatkanku. Sudah kubilang, aku akan selalu mengingat kebaikanmu dan membalasnya suatu hari nanti. Mereka kembali berpisah dan Pangeran Arga kembali melanjutkan perjalanannya ke istana. Setelah cukup lama berjalan, Pangeran Arga akhirnya sampai di gerbang istana. Di sana, dia meminta izin kepada penjaga gerbang istana untuk menemui Raja Ibra dan Permaisuri. Tapi para pengawal melarangnya. Raja dan Permaisuri tidak mau ditemui oleh siapapun semenjak putra kesayangannya diculik dulu. Lebih baik kau pulang saja sekarang. Pangeran Arga akhirnya menceritakan kalau dia adalah putra raja dan permaisuri yang diculik saat bayi dulu. Pangeran Arga juga menunjukkan gelang yang dipakainya kepada para pengawal. Aku adalah putra raja dan permaisuri yang diculik saat bayi dulu. Ini, lihatlah gelang ini. Permaisuri yang memberikannya kepadaku saat aku bayi. Melihat itu, para pengawal langsung mempersilahkan Pangeran Arga untuk masuk ke istana. Raja dan permaisuri sangat gembira saat mengetahui putra kesayangan mereka kembali setelah hilang selama bertahun-tahun. Raja dan permaisuri langsung memeluk Pangeran Arga. Akhirnya putraku kembali. Di mana kau tinggal selama ini, Nak? Pangeran Arga pun menceritakan kalau selama ini ia dirawat oleh sepasang kakek nenek tua yang miskin.
Pangeran Arga kemudian meminta izin kepada Raja dan Permaisuri untuk membawa kakek dan nenek itu untuk tinggal di istana juga. Ayah, ibu, bolehkah aku membawa kakek dan nenek untuk tinggal di istana ini bersamaku? Tentu saja boleh, anakku. Maka Raja Ibra langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menjemput kakek nenek yang sudah merawat Pangeran Arga semenjak bayi. Setelah cukup lama menunggu, para pengawal akhirnya kembali ke istana bersama kakek nenek yang merawat Pangeran Arga. Semenjak hari itu, kakek nenek hidup bahagia bersama keluarga Pangeran Arga di istana.